Salam sejahtera untuk kita semua, salam cempen, salam TI Baca, kita bersahabat. Baiklah, di sini saya akan merepresentasikan tentang perencanaan dan perancangan produk. Saya akan mengambil tema dari referensi, yaitu dari skripsi perancangan desain disk couplet dengan metode Quality Foundation Development di PT Putra Tulsindo. Nah, di sini saya mengambil referensi dari penulis Pujo Laksono dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri dari Presiden University. Sebelum saya akan presentasi, saya akan perkenalkan diri saya, Yosef Tulus Adi Wicaksono, dan terima kasih untuk dosen pembimbing saya, Dr. Heri Setiawan, STMT IPM. Saya berasal dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang, jurusan Teknik Industri. Baik, kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Di era modern ini banyak pesaing dalam menciptakan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Penelitian ini dilakukan di bagian divisi engineering yang berkawasan di Jaboka. Permasalahan ini ditemukan ialah sering terjadi defek pada produk. Hal banyak produk tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terus selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 3 yang diteliti dalam kasus tersebut. Bagaimana kesulitan yang pertama itu bagaimana kesulitan yang dihadapi operator. Yang kedua itu karakteristik consumer needs pada setting disk complete. Yang ketiga itu bagaimana desain Jinx yang sesuai dengan disk complete. Dan untuk tujuan penelitian itu terdapat 3, yaitu untuk mengetahui kendala, yang kedua untuk mengetahui karakteristik, yang ketiga untuk mengetahui desain. Baik, selanjutnya itu ada batasan masalah. Batasan masalah tersebut ada 3, yaitu dilakukan di PT Putra Tool. Yang kedua itu penelitian dilakukan selama 3 bulan. Yang ketiga itu fokus masalah yang diajukan masalah mendesain. Baiklah, di sini kita akan masuk ke bab 2, tahapan dalam perencanaan Quality Foundation Development. Yang pertama itu matriks perencanaan produk atau House of Quality. Nah, di sini pada tahap pertama ini mengkombinasikan voice of customer atau kebutuhan pelanggan terhadap karakteristik teknis yang dilakukan oleh tim agar dapat memenuhi pelanggan. Nah, di sini juga terdapat ada gambar House of Quality yang diberi nomor masing-masing 1 sampai 6. Terus untuk hipotesis, uji 2 arah digunakan untuk mengetahui apakah dia populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak. Sedangkan uji satu sisi digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi kedua. Baiklah, kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Kerangka penelitian ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu identifikasi dan rumusan masalah. Yang kedua perancangan produk. Yang ketiga perancangan produk, analisis produk, terus simpulan saran. Nah, di dalam kerangka tersebut telah terbagi-bagi, bisa dilihat terbagi-baginya mulai dari sini. Nah, terus untuk selanjutnya bisa dilihat ya. Nah, untuk selanjutnya untuk identifikasi masalah dan rumusan, tahap pertama identifikasi masalah merupakan analisis hasil observasi awal. Nah, yang kedua itu observasi adalah awal melakukan penelitian untuk mencari data responden. Terus untuk studi literatur ada proses mempelajari aktivitas
konsep dalam melakukan penelitian. Nah, untuk selanjutnya itu perencanaan produk. Nah, di dalam tersebut ada identifikasi terhadap kebutuhan konsumen dilakukan menggunakan voice of customer. Nah, voice of customer ini saya mengambil dari referensi itu terdapat ada gambar. Gambar yang tersebut ialah host of quality HOQ. Nah, bisa dilihat dari input awal di dalam kotak ini. Nah, ini untuk input awal sehingga dapat terpecah terbagi-bagi untuk strukturnya. Nah, untuk bab 4 data dan analisis, nanti didapatkan perancangan JINX Quality Foundation Development. Nah, di sini dalam perancangan JINX ini kita masukkan dalam tabel. Tabel ini dibuat untuk customer needs. Nah, untuk menentukan operator, input dan tracking. Nah, bisa dilihat dari customer need ini terbagi menjadi atas 11 bagian beserta operator, input dan rankingnya bisa dilihat. Terus untuk penyusunan konsep sama, kita buat tabel. Tetapi di sini dalam tabel tersebut berisi tentang kriteria, terus konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga, untuk melihat perbandingan yang ada dari satu konsep, dua konsep, atau tiga konsep. Terus untuk rancangan produknya, pada gambar ini merupakan JINX assembly yang sudah dibuat berdasarkan hasil keputusan. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman hasil keputusannya. Dalam perancangan tersebut didapatkan gambar seperti ini. Terus untuk selanjutnya implementasi ini sama, kita buat tabel tersebut kita bagi menjadi berapa bulan, Januari sampai dengan Maret. Terus kita buat total pengirimannya, jumlah defects, presentasi. Nah, itu sebelum teman-teman bisa melihat ini sebelum diadakan JINX. Nah, ini sesudah diadakan JINX. Ini awal 3 bulan awal sebelum, ini 3 bulan setelah memakainya. Terus untuk kita masuk dalam kesimpulan, yaitu terdapat 3 kesimpulan, yaitu kesulitan. Yang pertama itu kesulitan yang dialami operator, yang kedua itu karakteristik customer need yang dibutuhkan, yang ketiga itu kebutuhan desain, yang terdapat juga saran ini terbagi di atas 2 didapatkan, yaitu untuk meningkatkan, yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas yang lebih baik, yang kedua itu harus dibuatkan jadwal berkala untuk perawatan JINX agar tetap berfungsi dengan baik. Baiklah, itulah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata, tindakan atau perbuatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.